sehingga kita bisa berkunjung ke kota Madinah, kota yang dicintai oleh baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tentunya itu merupakan di antara nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersama, yang wajib bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk rasa syukur kita kepada Allah adalah bagaimana kita manfaatkan semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan ke tempat yang Allah Subhanahu wa taala meridainya. Kemudian salawat dan berikan salam semoga tetap tercurahkan buat baginda yang mulia Nabi kita tercinta Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia pilihan dari Allah Subhanahu wa taala yang diutus kepada kita sebagai umat yang terakhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat-sifat yang mulia, dan di antara bentuk kemuliaan baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melupakan kita sebagai umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mendoakan kita sebagai umatnya, sebagaimana hadis yang selalu kita sebutkan dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan gembira, sehingga dia pun ingin memberikan atau ingin memanfaatkan kegembiraan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta sesuatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun tahukah kita ikhwatul Islam, apa yang diminta oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha kepada suaminya, kepada nabinya, kepada rasulnya? Yang diminta oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha adalah sebuah kalimat yang sangat indah, sehingga dia mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ud'u Allah li." Ya Rasulullah, doakan diriku. Itulah permintaan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya ibunda kita Aisyah meminta yang lain kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kabulkan. Namun begitulah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bukan hanya ibunda kita saja, bahkan semua ummahatul mukminin, mereka tentunya tidak pernah meminta dunia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita lihat bagaimana kehidupan Nabi, kehidupan yang penuh dengan kesederhanaan, yang mana kalau seandainya Nabi meminta dunia, harta, tahta kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan kabulkan doa dan permintaan baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tawaran Allah kepada Nabi kita yang mulia? Allah Subhanahu wa taala memberikan tawaran kepada Nabi, apakah dia mau menjadi manusia dan seorang nabi, atau dia menjadi raja sekaligus seorang nabi? Apa yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih agar dirinya menjadi manusia biasa sekaligus menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan utusan Allah, ketimbang dirinya menjadi seorang raja dan juga menjadi seorang nabi dan rasul. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih yang demikian? Untuk memberikan pelajaran kepada kita bersama bahwa ternyata dunia ini adalah tempat kita beribadah kepada Allah, bukan untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, namun untuk beribadah, karena dengan ibadah tersebut, dengan itu pula kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha? "Allah ali." Ya Rasulullah, doakan diriku. Kemudian Rasul pun mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Allah, ampunkan dosa Aisyah, ampunkan dosa yang pernah dia lakukan atau yang akan dia lakukan." Itulah doa baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Sehingga Aisyah dikala mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan demikian, maka Aisyah pun tersenyum. Dikala Aisyah tersenyum, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada ibunda kita Aisyah, "Ya Aisyah, ayasurruki du'ai?" Wahai Aisyah, apakah engkau merasa bahagia dengan doa yang aku panjatkan kepada Allah untuk dirimu? Maka Aisyah mengatakan, "Iya ya Rasulullah." Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasul pun menyebutkan ikhwatul Islam, dan ini untuk kita semuanya, agar kita tahu bagaimana cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita bersama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Ya Aisyah, sesungguhnya doa yang aku panjatkan kepada Allah untuk dirimu, itu jualah doa yang aku senantiasa panjatkan kepada Allah untuk umat-umatku." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mendoakan kita
dengan doa yang sangat luar biasa, ya Allah, ampunkan dosa umatku. Itulah yang senantiasa diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiada hari yang dilewati oleh Nabi kecuali di sana ada doa yang terindah bagi kita sebagai umatnya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melupakan kita sebagai umatnya, sehingga kita pun berkewajiban kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah kita melupakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara bentuk kita mengingat mengenang Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menjadikan hari-hari kita berselawat kepada baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan ibadah yang luar biasa, yang di sana memiliki kandungan pahala yang luar biasa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara salah satunya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya salatan wahidah," barang siapa yang berselawat kepadaku dengan satu kali selawat, maka Allah akan membalas selawat tersebut dengan 10 kali lipat pahala. Dengan sebaliknya, juga di antara sabda baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Al-bakhil min ummati man dzukirtu 'indahu wa lam yusalli 'alayya." Di antara salah satu sifat kebakhilan dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu merupakan umat Nabi yang bakhil, adalah mereka yang mendengarkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam namun mereka tidak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dianjurkan bagi kita untuk senantiasa berselawat kepada Nabi, hari-hari kita berselawat kepada Nabi, dan di antara salah satunya setiap kali kita mendengarkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka setiap itu pula lah kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya untuk melanjutkan bagaimana kisah baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam di akhir kehidupannya di kota Madinah. Dan sebelumnya kita menyebutkan ikhwatul Islam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat cinta kepada kota Madinah, dan di antara bentuk bukti cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kota Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau meninggalkan kota Madinah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah menuju Madinah. Semenjak itu pula lah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lagi meninggalkan kota Madinah. Kota Madinah adalah kota barakah karena doa baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Wa barik lana fi madinatina." Ya Allah, berikan keberkahan terhadap kota kami, berikan keberkahan terhadap kota Al-Madinah. Sehingga dikala Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa dan permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Madinah betul-betul kota yang barakah, dan di antara bentuk keberkahan kota Madinah agar kita mendapatkan keberkahan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita memanfaatkan momen-momen kita selama kita berada di kota Madinah untuk beribadah kepada Allah, supaya keberkahan kota Madinah tersebut bisa menyentuh diri kita ini. Dan apabila keberkahan kita dapatkan, maka itu merupakan di antara salah satu cara Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita, ampunkan dosa kita, lipat gandakan pahala kita, karena keberkahan dari kota Madinah, kota yang betul-betul didoakan oleh baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Wa barik lana fi madinatina." Ya Allah, berikan keberkahan terhadap kota kami, yaitu kota Al-Madinah. Kemudian ikhwatul Islam, di antara kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kota Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghembuskan nafas terakhir di sana. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal pada tanggal 12 Rabiul Awal, pada hari Senin di waktu duha pada tahun ke-11 Hijriah. Itu adalah hari wafatnya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang mana seluruh kaum muslimin mereka merasa sedih di hari wafatnya baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan semua para ulama hampir kata sepakat di antara mereka menyebutkan hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun ke-11 Hijriah, yang mana pada tahun itu merupakan tahun yang disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yaitu hari, waktu, tanggal dan tahun di mana kota Madinah secara khusus dan kaum muslimin secara umum mereka merasakan kesedihan yang luar biasa dengan kepergian baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, dikala Rasulullah
Alaihi Wasallam menghembuskan nafas terakhirnya di rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikuburkan di sana. Karena memang di antara kekhususan untuk baginda yang mulia, di mana dia meninggal maka wajib dikuburkan di mana Nabi meninggal dan tidak boleh dipindahkan perkuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi meninggal di kota Madinah, ya. Namun di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal? Nabi meninggal di rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Di mana rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha? Rumah ibunda kita Aisyah yang itu juga merupakan rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berada di samping kiri atas Masjid Nabawi. Berarti rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung di bagian kiri atas Masjid Nabawi. Sehingga sebagian para ulama menyebutkan jarak rumah Nabi dengan Masjid Nabawi hanya sedikit saja. Sehingga kadang-kadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikala dia berada di dalam masjidnya beriktikaf, kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha ingin berbicara atau ingin menyisir rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah menyisir rambut Nabi dari rumahnya. Maknanya apa? Berarti antara rumah Nabi dengan Masjid Nabawi jaraknya hanya sedikit saja. Dan di sinilah rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan dikala Nabi meninggal di sana, maka Nabi pun dikuburkan di rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Sehingga ini merupakan perbedaan antara kita dengan Nabi ikhwatul Islam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di mana dia meninggal di situ dia dikuburkan. Sedangkan kita tentunya tidak demikian. Di mana kita meninggal boleh kita dikuburkan di mana saja, terkhusus di perkuburan kaum muslimin, dan itulah hukum asalnya. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana dia meninggal, maka wajib di sana dia dikuburkan oleh kaum muslimin. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya meninggal di rumah ibunda kita Aisyah, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikuburkan di rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Namun sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikuburkan di kota Islam, ada beberapa pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terutama kepada kita sebagai umatnya. Yang mana pesan ini harus kita jaga baik-baik, karena tidaklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita kecuali pesan tersebut merupakan pesan yang indah, kecuali pesan tersebut merupakan pesan yang harus kita laksanakan dengan baik. Dan itu adalah bagian daripada wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu apabila seseorang ingin berwasiat, maka tentunya wasiat tersebut adalah wasiat yang paling indah. Dia harus memilih apa wasiat yang akan dia sampaikan kepada orang-orang berikutnya. Begitu juga dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus tahu apa wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum Nabi meninggal. Ada beberapa wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara cepat di kota Islam. Yang pertama, wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum Nabi meninggal adalah bagaimana kita menjaga orang-orang Ansar. Itu wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama, dan itu merupakan kali terakhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berceramah di dalam masjidnya. Setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berceramah di dalam masjidnya, dan di antara wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, usikum bil ansar, aku berikan wasiat kepada kalian, wahai sahabatku, wahai umatku, hendaklah kalian memperlakukan baik terhadap orang-orang Ansar. Kalau seandainya ada di antara mereka yang melakukan kebaikan walaupun sedikit, terima kebaikan yang mereka lakukan. Kalau seandainya ada di antara mereka yang melakukan kesalahan, maafkan kesalahan mereka. Itulah wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu merupakan khutbah Nabi yang terakhir yang ada di dalam Masjid Nabawi. Kita tahu bagaimana sakit yang dirasakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa berdiri sendiri. Nabi dibawa oleh sahabatnya, sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minta tolong kepada Ali, minta tolong kepada pamannya Al-Abbas. Kemudian dia ingin mengumpulkan sahabat-sahabat yang ada. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dipegang oleh Ali dan Al-Abbas. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun berdiri di Masjid Nabawi dan menyampaikan pesan yang sangat indah setelah para sahabat berkumpul di sana. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Usikum bil ansar, wahai sahabat-sahabatku, aku berikan kepada kalian wasiat dan nasihat, jagalah orang-orang Ansar. Faqbalu min muhsinihim wa tajawazu min musinihim. Maka terimalah kalau seandainya mereka melakukan kebaikan, dan maafkanlah kalau seandainya mereka melakukan kesalahan. Itu wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kepada kita sebagai umatnya. Maknanya
jaga sahabat Ansar. Dan kita tahu Al-Ansar, orang-orang Ansar adalah penduduk asli kota Madinah, di mana sampai sekarang mereka masih memiliki keturunan orang-orang Ansar. Sehingga apabila ada di antara mereka sebagai keturunan Ansar, maka akhir daripada nama mereka disebut dengan Al-Ansari. Dan itu adalah nisbat kepada orang-orang Ansar, Al-Ansari. Dan mereka adalah orang-orang Ansar yang tentunya kita harus menjaga wasiat baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Itu wasiat Nabi yang pertama. Kemudian wasiat Nabi yang kedua, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, adalah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada kita untuk menjaga salat. Itu juga wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai umatnya. Sehingga sebelumnya kita menyebutkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam di pagi Senin sebelum Nabi meninggal, Nabi membuka tabir rumahnya, menyaksikan sahabat-sahabat yang sedang melakukan salat berjamaah, dan Nabi tersenyum seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam bangga dengan sahabatnya yang melakukan salat berjamaah. Dan Nabi ingin agar kita sebagai umatnya juga menjaga perkara sholat, terutama melakukan sholat berjamaah bersama kaum muslimin. Kita harus dan selalu menyebutkan di kota Islam, perkara sholat adalah perkara yang luar biasa, yang betul-betul dijaga oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking dijaganya oleh Nabi masalah perkara sholat, di antara salah satu wasiat Nabi sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal adalah perkara sholat. Dan selalu kita sebutkan kepada kita bersama, sholat itu adalah ibadah yang berat, kecuali bagi mereka yang diberikan rahmat dan karunia oleh Allah Azza wa Jalla. Dan di antara kewajiban kita bersama adalah menjaga sholat, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan hafizu 'ala shalawat, wahai kalian jaga sholat kalian. Kata Allah di dalam Al-Quran, hafizu 'ala shalawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Apa kata Allah kepada kita bersama, yang itu juga merupakan wasiat baginda, jagalah sholat wahai kaum muslimin, terutama sholat-sholat yang berat kalian untuk menjaganya, apalagi sholat asar, begitu juga dengan sholat subuh. Jaga sholat tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qumu lillah, hendaklah kalian berdiri ketika kalian mengucapkan takbir Allahu Akbar, wa qumu lillah. Jika kalian melakukan ibadah tersebut, kalian beribadah semata-mata hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Wa qumu lillahi qanitin, kalian beribadah karena Allah dan dalam keadaan qunut. Qunut itu artinya adalah jika kalian berdiri karena Allah, kemudian kalian berdiri dalam keadaan berdiri yang lama, kemudian khusyuk dan tumanninah. Itulah makna daripada kalimat qunut. Wa qumu lillahi qanitin, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu juga di antara pesan baginda dan wasiat Nabi sebelum Nabi dijumpai atau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi berpesan kepada kita bersama agar kita senantiasa menjaga sebuah perkara yang luar biasa. Salah satunya adalah perkara dan ibadah salat, yang mana salat ini banyak dan banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Sehingga ikhwatul Islam, di antara salah satu sifat yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam surah Al-Mu'minun, di dalam surat Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sifat bagi mereka yang akan mewarisi surga Firdaus. Kita tahu surga yang paling indah adalah surga Firdaus. Dan surga itu ikhwatul Islam, kalau seandainya kita berbicara tentang surga agar kita termotivasi untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, surga itu memiliki 100 tingkatan. Antara satu dengan tingkatan yang kedua, itu jaraknya antara langit dan bumi. Dan kita tidak pernah tahu berapa jarak antara langit dan bumi. Namun itu merupakan gambaran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berapa jarak antara surga dengan surga berikutnya, yaitu antara langit dengan bumi. Dan surga itu memiliki 100 tingkatan. Dan tingkatan yang paling tinggi disebut dengan surga Firdaus, yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kepada kita, apabila kalian ingin meminta surga kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus, karena surga itu merupakan surga yang paling tinggi. Di atas surga Firdaus itu adalah Arash, dan Arash merupakan makhluk yang terbesar yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara salah satu sifat mereka yang akan bisa masuk ke dalam surga Firdaus, tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan kepada kita agar kita bisa menjadi salah satu penghuninya. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kepada kita siapa sifatnya, apa cirinya, dan siapa yang akan bisa masuk ke dalam surga tersebut? Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan sifatnya kepada kita. Sifat yang pertama, mereka yang akan bisa mewarisi surga Firdaus
kata Allah Subhanahu wa taala, "Qad aflahal mu'minun." Sungguh beruntung orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Siapa mereka? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu mereka yang khusyuk di dalam melakukan ibadah salat. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, kemudian mereka yang menghindari pekerjaan yang sia-sia. Begitu juga mereka yang membayar zakat, begitu juga mereka yang menjaga kehormatannya. Dan yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun, dan mereka yang senantiasa menjaga ibadah salatnya. Apabila kita melakukan perkara-perkara yang tadi disebutkan oleh Allah di awal surat Al-Mu'minun, ulaika humul warithun, kata Allah, maka mereka lah yang akan menjadi pewaris. Pewaris siapa? Apa yang kita warisi? Alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun, dan mereka akan mewarisi surga Firdaus dan mereka akan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Apa sifat mereka? Ada dua yang paling indah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat tersebut. Yang pertama, sifat mereka yang akan bisa mewarisi surga Firdaus, mereka yang khusyuk di dalam salatnya, mereka yang tumanina di dalam salatnya, mereka yang tidak tergesa-gesa di dalam salatnya, mereka yang tidak terburu-buru di dalam salatnya, mereka yang betul-betul menjaga salatnya, mereka yang betul-betul merasakan kedekatan kepada Allah di kala mereka salat, dan mereka yang menganggap salat itu bukan sebuah beban, namun itu merupakan sebuah kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang melakukan demikian, mereka yang khusyuk, mereka yang menjaga salat, ulaika humul warithun, mereka lah yang akan menjadi pewaris. Dan warisan yang paling indah adalah warisan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah surga Firdaus, alladzina yarithuna al-firdaus, yang mereka akan menjadi pewaris surga Firdaus, hum fiha khalidun, dan mereka akan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan semoga kita termasuk di antara yang mewarisi surga Firdaus tersebut. Allahumma amin. Tentunya ikhwatal Islam, itu merupakan pesan yang kedua bagi Nabi SAW untuk kita sebagai umatnya. Bagaimana kita harus menjaga salat. Makanya Nabi sampai terakhir kehidupannya tidak pernah meninggalkan ibadah salat. Sehingga apabila ada orang yang mengatakan kewajiban salat sudah gugur bagi saya tidak mesti lagi salat kecuali di tempat saya pribadi, saya tidak lagi salat melakukan berjamaah, sudah gugur kewajiban taklif kepada saya. Ingat, manusia yang paling mulia, baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sampai detik-detik terakhir kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak pernah berhenti beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Salah satunya adalah ibadah salat. Nabi manusia yang paling mulia. Nabi pasti diberikan jaminan pahala yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Nabi beribadah sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan terakhir daripada ucapan Nabi sebelum berjumpa dengan Allah, ada sebuah kalimat yang mengungkapkan kerendahan hati Nabi. Bagaimana Nabi mengharapkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Allahumma ighfirli warhamni warhamni warrafiqil a'la. Ya Allah, ampunkan dosaku. Kita tahu Nabi diampunkan dosanya oleh Allah. Namun sampai detik terakhir, bahkan ucapan terakhir Nabi senantiasa mengucapkan, Ya Allah, ampunkan dosaku. Apakah Allah Subhanahu wa taala tidak ampunkan dosa Nabi? Semua yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam maksum. Nabi itu dijaga oleh Allah. Mata Nabi dijaga, pendengaran Nabi dijaga, lisan Nabi dijaga, hati Nabi pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk Allah menjaga hati Nabi, lisan Nabi, mata Nabi? Kita lihat di dalam surah An-Najm. Di dalam surah An-Najm, di dalam surah An-Najm tersebut, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita bersama bagaimana Allah betul-betul menjaga semua, atau bagaimana Allah menjaga Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa? Nabi adalah maksum. Nabi pasti diampuni oleh Allah. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir kehidupan Nabi tetap mengatakan, Allahumma ighfirli, ya Allah ampunkan dosaku. Kenapa Nabi mengatakan yang demikian? Agar kita tahu bahwa kita beribadah kepada Allah. Tidak ada di antara kita yang mengatakan kewajiban ibadah gugur kepadaku. Tidak demikian. Kita sampai meninggal, kita wajib beribadah kepada Allah. Karena memang itulah perintah Allah kepada kita bersama. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kalian kepada Allah sampai kalian datang yang namanya yakin. Dan yakin di sini artinya adalah sesuatu yang pasti. Apa yang pasti? Yang pasti itu adalah mati. Sehingga seolah-olah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan
beribadahlah kalian kepada Allah sampai ajal menjemput kalian. Begitulah yang dilakukan Nabi SAW. Nabi tidak pernah meninggalkan ibadah sampai Nabi meninggal. Nabi tidak pernah meninggalkan salat sampai Nabi meninggal. Nabi SAW tidak pernah meninggalkan kebaikan sampai Nabi meninggal. Bahkan akhir ucapan Nabi, Allahumma gfirli warhamni, ya Allah ampunkan dosaku, sayangi diriku. Padahal kita tahu Nabi pasti diampunkan dosanya, Nabi pasti disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Nabi ingin mengajarkan kepada kita pesan moral yang sangat indah, di mana kita harus senantiasa minta ampun kepada Allah dan kita senantiasa meminta kepada Allah agar kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ikhwatul Islam, di antara perkara yang betul-betul diwasiatkan oleh Nabi kepada kita bersama yang kedua adalah perkara salat. Itu adalah wasiat Nabi yang kedua. Kemudian wasiat Nabi SAW yang berikutnya adalah bagaimana Nabi SAW memberikan wasiat kepada kita untuk menjaga keluarga, terutama istri kita dan keluarga kita. Itu juga merupakan wasiat Nabi SAW. Sehingga Nabi SAW menyebutkan, wahai kalian sahabat-sahabatku, wahai kalian umatku, istausu bin nisa'i khairah, hendaklah kalian memberikan wasiat kepada wanita-wanita kalian, maknanya istri kalian, kebaikan. Istausu bin nisa'i khairah, itu merupakan ucapan Nabi SAW. Maknanya Nabi memberikan pesan kepada kita, hendaklah kalian memperlakukan atau berbuat baik terhadap keluarga kalian, terutama terhadap istri kalian. Makanya sering kita sebutkan di ikhwatul Islam, berbuat baik kepada orang lain mungkin kita bisa melakukannya, tersenyum di depan orang lain mudah bagi kita untuk melakukannya. Namun siapa di antara kita yang selalu tersenyum kepada istrinya? Siapa di antara kita yang dikala istrinya membantunya, membuatkan makan untuknya, memberikan minum kepadanya, dia mengucapkan jazakillahi khairan, semoga Allah memberikan balasan yang indah untukmu wahai istriku? Siapa di antara kita yang selalu mengucapkan yang demikian? Istri kita yang selalu berkhidmat, istri kita yang selalu membantu kita, kadang-kadang kita lupa dengan bantuan yang mereka berikan. Kadang-kadang kita hanya merasakan lelah dan letih yang kita rasakan, kita lupa dengan kelelahan mereka, dengan keletihan mereka. Sehingga Nabi SAW mengatakan dan mengetahui yang demikian. Nabi SAW menginginkan kita sebagai umatnya adalah umat yang betul-betul menjaga keluarganya, terutama istrinya, berbuat baik kepada mereka. Sehingga Nabi menyebutkan istausu itu artinya berbuat baiklah, lakukan kebaikan. Kebaikan baik itu dengan sesuatu yang kita miliki, dengan lisan, dengan perbuatan, dengan amalan. Istausu bin nisa'i khaira, hendaklah kalian memperlakukan wanita dengan baik. Makna wanita di sini adalah istri secara khusus, karena orang yang paling baik di antara kita, sebagaimana yang disebutkan oleh baginda yang mulia, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap istriku, kata Rasulullah SAW. Sehingga di akhir kehidupan Nabi, di antara salah satu pesan Nabi kepada kita sebagai umatnya, dan pesan ini wajib kita jaga. Kalau seandainya kita tidak menjaganya, kita akan berhadapan dengan baginda yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, sesungguhnya wanita itu tercipta dari tulang rusuk. Kita tahu tulang rusuk, kalau seandainya dia dibiarkan, dia semakin bengkok. Kalau seandainya kita luruskan, dia akan patah. Maknanya apa? Harus kita berhati-hati di sana. Kita biarkan, dia akan semakin bengkok, semakin jauh dari kebenaran. Kita luruskan atau kita berlaku kasar, dia akan patah hatinya, sehingga tidak mau lagi menerima kebenaran. Maka Nabi SAW menyebutkan istausu, maka dengan itulah kalian harus memperlakukan kebaikan sebaik-baiknya agar mereka tidak bengkok atau mereka juga tidak patah. Dan itu merupakan wasiat Nabi SAW kepada kita, ikhwatul Islam. Jaga keluarga kita, terutama istri kita, lakukan kebaikan, karena manusia yang paling pantas kita berbuat baik kepadanya setelah orang tua kita adalah keluarga kita atau istri kita, karena mereka adalah orang yang paling mengetahui siapa diri kita yang sebenarnya. Maka Nabi SAW pun memberikan pesan kepada kita bersama di akhir kehidupan Nabi, sehingga ini terhitung sebagai wasiat Nabi, yaitu bagaimana Nabi memberikan wasiat kepada kita kaum muslimin untuk menjaga wanita. Sehingga satu-satunya agama yang betul-betul memberikan wasiat memperlakukan kebaikan wanitanya adalah agama yang dibawa oleh baginda yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam.